Bapak Ibu dan anak-anak luar biasa, anak-anak hebat. Terima kasih untuk kembali bertemu dalam virtual meeting kita kali ini di sesi monitoring mapel matematika pertemuan ketiga. Semoga tetap semangat. Dan sebelum kita mulai rangkaian acara kita hari ini, mari kita buka dengan doa. Mohon bantuannya dari SMP Tarakanita 2 untuk membuka dengan doa. Miss minta tolong untuk Nicole membuka dengan doa. Miss Vina. Oh iya Pak. Sedikit pesan untuk rekan-rekan atau teman-teman anak-anak kita yang memimpin doa, tolong disampaikan juga, yang mana pagi ini akan dipimpin oleh Nicole, bagi teman-teman yang beragama beda, silakan berdoa menurut keyakinannya dan saya akan memimpin dalam agama Katolik, gitu ya. Ya, oke. Sip. Selamat berpuasa juga ya buat teman-teman hebat yang beragama Muslim. Terima kasih sudah mengingatkan Pak Ito. Silakan Nicole. Ya, teman-teman, Bapak Ibu guru, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing dan aku akan bawa dalam doa dalam agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti PJBL lintas wilayah. Berkatilah kami supaya kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik, sehingga kami bisa menghasilkan produk-produk terbaik dari kelompok-kelompok kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Amin. Terima kasih Nicole. Ya, Mi. Sebelum kita masuk ke sesi monitoring mapel matematika, apakah berkenan perwakilan dari Budia atau dari Padanan dari SMP Lahat untuk menyampaikan motivasi dan penguatan untuk di pagi ini? Kepada Padanan atau Budia, waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan Padanan. Mem Bia ya, oke. Mem Bia aja, Mem. Oke. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Oke. Semoga kalian bisa mendengar suara Mem dengan baik. Suara saya bisa terdengar dengan baik? Baik, Mem. Jelas. Oke, bisa, Mem. Baik. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita gemakan salam kebanggaan kita. Salam Tarakanita. Salam Tarakanita. Satu hati. Satu semangat. Tarakanita. Yes. Ya, baik. Jangan gagal fokus, lihat lengan Mem yang memang gede banget nih lengan Mem. Oke, anak-anak yang terkasih, sungguh luar biasa proses kalian saat monitoring. Mem lihat kemarin dari hari pertama, kedua, ketiga, dalam kelompok juga kalian berdiskusi, kemudian saling memberikan motivasi, dan seterusnya. Wow, sungguh luar biasa. Inilah namanya anak-anak Tarakanita, penuh semangat, kemudian satu keluarga besar, tidak ada perbedaan di antara kalian, semuanya saling berbagi dan saling menguatkan. Baik anak-anak, ini proses yang berikutnya kita akan belajar atau memonitoring dari mata pelajaran matematika. Matematika selama ini dianggap pelajaran yang paling menyeramkan, paling susah dan seterusnya. Tapi yakinlah, belajar dengan guru-guru Tarakanita, matematika bukan sesuatu hal yang sulit lagi, tetapi sesuatu yang sederhana, kemudian menjadi mudah semuanya. Ya, nanti belajar bersama Pak Heri dan Ibu Clara, yang tentunya pasti mereka akan memberikan materi ini dengan bentuk-bentuk
penguatan dan pemahaman yang sungguh inovatif dan kreatif, ya, sehingga memudahkan kalian untuk mencerna apa yang disampaikan. Jangan ragu untuk menanyakan kalau belum jelas, dan kemudian diskusi kali ini mengharapkan kalian juga berinteraksi ya bersama Pak Heri dan Bu Clara, supaya Pak Heri dan Bu Clara juga paham, oh anak-anak belum paham di bagiannya ini, atau di bagian yang mana, yang kalian belum paham silahkan ditanyakan ya. Kemudian anak-anak tetap jaga semangat ya, keep your spirit up ya. Ya, jadi semangatnya tetap dikobarkan, kemudian kita nanti berproses pada tahap selanjutnya, dan akhirnya nanti kita akan menyelesaikan project based learning ini dengan hasil yang pasti excellent, yang luar biasa. Mem yakin, kemarin juga Mem ikut join di room itu, wah diskusinya memang luar biasa ya, banyak kalian ide-ide cemerlang kalian yang kalian utarakan, kemudian percaya diri kalian muncul di sana, ya ketika bersama teman-teman di Lahat, bersama teman-teman di Jakarta, wah kalian kayaknya sudah chemistry-nya sudah semakin erat. Nah itu memang menjadi salah satu bagian supaya kalian tetap semangat dalam belajar ya. Anak-anak sekalian, mungkin ini yang bisa Mem sampaikan di pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitas, berproses untuk hari ini. Mari kita gemakan yel-yel PJBL. PJBL always better gitu ya, tangannya begini semua ya. Oke anak-anak, sama-sama semua PJBL. Always better. Oke, terima kasih, saya kembalikan ke Miss Vina. Terima kasih Mem Dia. Tadi Miss ambil pesan dari Mem Dia, selalu bersemangat, chemistry-nya sudah dapat dipertahankan ya. Walaupun terlihat sulit nih matematika, pasti akan menjadi mudah jika dikerjakan bersama. Tetap semangat. Terima kasih Mem Dia. Langsung saja sesi pagi ini kita akan kembali melanjutkan monitoring matematika yang akan disampaikan oleh Bu Clara dan Pak Heri. Lalu nanti sekitar pukul 9.30 sampai 10.30 kalian akan di breakout dalam kelompok dan kalian berproses bersama di sana menyelesaikan driving questions matematika, di mana juga akan dimonitoring, setiap kelompoknya akan dimonitoring oleh Pak Heri dan Bu Clara. Langsung saja sesi saat ini diberi waktu dan tempat diberikan kepada Bu Clara dan Pak Heri. Silakan. Baik, terima kasih Vina. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, sopirnya cantik nih, sopirnya dan keneknya Pak Heri ya. Herinya mana ya? Saya butuh kawan nih. Pak Heri. Selamat pagi, juga, Pak Heri. Clara. Ya. Baik, anak-anak, mungkin pagi ini seperti yang sudah terjadwal, kita akan ada monitoring untuk khususnya pembelajaran matematika. Kalau tadi mengatakan matematika sulit itu sebenarnya gampang kan ya Bu Clara? Selama ini sudah terbukti, setiap dijelaskan ada yang pertanyaan, tidak pernah ada yang bertanya. Berarti sudah jelas mengerti. Nah, terkait materi hari ini untuk PJBL ini, saya juga yakin dan percaya anak-anak sudah mencari, sudah mengerjakan driving question-nya, karena beberapa sudah menyampaikan. Ini terkait daftar gubernur jenderal. Terus terang ketika saya ditanya gubernur jenderal yang mana, wah saya juga agak bingung menjawabnya. Tetapi tentu untuk materi matematika kita tidak hanya menyelesaikan atau menjawab dari driving question, tetapi terkait dengan statistika, khususnya ini mengenai ukuran pemusatan, kita ada materi-materi lain yang juga harus kita kuasai. Nah, jadi nanti kita akan menyampaikan materi tentang statistika, yaitu untuk ukuran pemusatan, di mana di dalamnya memang ada driving question, dan harapan
kami, saya dan Bu Clara, nantinya ketika di proyek tidak hanya sekedar menjawab driving question-nya, yang ditanyakan 1+1, kamu jawabnya misalnya langsung 2. Tentu tidak seperti itu, tetapi kalian bisa memberikan atau menyampaikan ringkasan materi dalam statistika. Sehingga apa? Ketika nanti produk akhir, mungkin dalam bentuk apapun itu, orang lain atau teman-teman kita yang melihat, kita bisa belajar dari produk kalian masing-masing. Nah, untuk mengenai materi, memang akan disampaikan oleh Ibu Clara yang sudah cukup berpengalaman dan cukup mumpuni, saya rasa. Ya, Bu Clara ya. Siap ya, Bu Clara? Siap, Pak. Nanti kalau ada sesuatu dibantu. Langsung, Pak. Oke. Tapi sebelumnya kita perkenalan diri terlebih dahulu ya, Pak ya. Oh iya, Tak kenal maka tak sayang kan, Pak, dengan anak-anak. Iya. Baik, anak-anak dan akan saya Clara Erinda. Saya di sini mengajar materi matematika kelas 7 dan kelas 8. Saya lulusan dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Program studinya pendidikan matematika. Saya mengajar di Santo Yosep dari tahun 2009. Itu saja mungkin perkenalan singkat dari saya. Monggo Pak Heri bisa perkenalan sedikit saja. Baik, terima kasih. Nama lengkap saya memang Heribertus Susanto. Ya, kalau di KTP nama saya ada Susanto. Jadi memang kadang-kadang orang bingung ya. Tetapi karena memang ketika saya masuk di SMP Tarakanda 2 itu juga ada Pak Susanto yang sama, maka untuk membedakan, gitu saja. Kemudian kebetulan saya juga untuk tahun ini ditugaskan mengajar matematika di SMP Tarakanda 2, itu kelas 8 dan kelas 9. Kemudian saya juga sudah mengajar di SMP Tarakanita 2, kalau Bu Clara tadi dari tahun 2000 berapa Bu? 1 ya? 2009 Bapak. Oh 2009, berarti saya 19 tahun lebih awal dari Bu Clara. Lebih gitu banyak ya. pengalaman ya Pak. Jadi kalau dalam perjalanan ya ini tinggal misalnya bagian-bagian akhir saya sebagai guru. Itu perkenalan saya rasa itu saja Bu Clara. Oke Pak. Ya, silahkan dimulai. Baik. Anak-anakku pasti belum saya akan menyampaikan sedikit materi, pasti kalian juga sudah, seperti yang dikatakan Pak Eri tadi, sudah mencari-cari browsing ya di internet, kemudian mencari informasi apa itu MEAN, modus, kemudian driving question-nya sudah yang jawab. Ada dari salah satu kelompok atau bahkan semuanya ya sudah mengumpulkan hasilnya untuk PJPL matematika. Mungkin nanti saya akan menyampaikan sekilas saja mengenai materi statistika. Kemudian nanti juga akan kami sampaikan juga rubrik penilaian. Kemudian nanti kita juga akan diskusi kelompok bersama. Mungkin mohon izin kepada Bapak Heri, saya akan menyampaikan materi, Pak. Silahkan Bu, monggo Bu. Kemudian PowerPoint-nya terlihat ya? Sudah Bu, sudah tampil, silahkan. Baik. Untuk PJPL kali ini yang matematik itu masuk di dalam bab statistika matematika kelas 8. Bab terakhir ya. Kemudian untuk kompetensi dasar sesuai kompetensi dasarnya, maaf, menganalisis data berdasarkan distribusi data, kemudian nilai rata, medius dan dari sebaran data untuk mengambil simpulan, membuat keputusan dan prediksi.
Kemudian kompetensi dasar yang 4.10-nya menyajikan dan menyelesaikan masalah, ya, berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modul, dan mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan memisi. Kemudian, selain kompetensi dasar, ada peta konsepnya. Di sini ada statistika, nanti kita akan belajar pengukuran data, di mana pengukuran data ini ada dua, yaitu ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Untuk ukuran pemusatan data, nanti kita belajar mengenai mean dan median. Penyebaran ada jangkauan, kemudian kuartil, ada jangkauan interkuartil, ada simpangan kuartil. Baik, sebelumnya kita akan mengetahui dulu apa itu statistika. Ya, anak-anak yang terkasih, statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan, analisis, menginterpretasi, mempresentasikan data sehingga bisa dikatakan bahwa statistika itu ada ilmu yang berkenaan dengan data. Di sini ada, sebelum ke statistika, kita ada di sini data berupa tabel, kemudian ini diagram grafiknya ya, tampak ya di situ, kemudian di batang diagram lingkaran. Jadi intinya statistika itu membaca, kemudian kita menganalisis dan memprediksi. Kemudian kita lanjut ke pemusatan data. Pertama, pemusatan data. Jason biasanya bangun tidur jam berapa ya? Jasonnya menjawab 5.30 m. Padahal kalau kita lihat dari keseharian Jason, itu hari Senin, Selasa, Rabu, dapat kita lihat bahwa bangunnya Jason itu tidak tentu jam 5.30. Tetapi tadi Jason mengatakan bangunnya jam 5.30. Nah, di sini Jason rata-ratanya jam 5.30. Jadi menyimpulkan dari keseharian ini, menyimpulkan menjawab jam 5.30. Nah, ini nanti termasuk dalam pemusatan data. Nah, yang ini yang nanti akan kita pelajari yaitu mean, modus, median, kemudian jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Ini ada beberapa siswa ya. Di sini ada Jason 160 cm, kemudian ada Abelin 168 cm, kemudian di sini ada Vanessa 154 cm, kemudian ada Faris 150 cm, dan yang terakhir ada Daniel 168 cm. Dari sini ada apa ya nanti ya? Dapat diapakan ya? Mau dicari apa? Nah, sebelum kita mengenai gambar ini tadi, kita masuk ke dalam materi dulu ya. Kita masuk ke main. Nah, apa itu mean? Mean itu disebut sebagai rata-rata. Rata-rata itu adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Ini lambangnya X ya, kemudian dikasih coret di atasnya. Ini berkaitan dengan mean. Kemudian, apa itu modus? Nah, modus adalah nilai yang paling sering muncul dari suatu kumpulan data. Nah, jadi yang sering muncul itu disebut sebagai modus. Nah, selanjutnya, apa itu median? Median itu adalah nilai tengah. Tetapi tentunya nilai tengah setelah data itu diurutkan. Ya, jadi data itu diurutkan, kita bisa mencari bagian nilai yang ada di tengahnya. Nah, untuk mencari median ada dua rumusnya, jika datanya ganjil dan jika datanya genap. Nah, yang ini untuk mencari jika datanya ganjil, yang atas ya, kemudian yang bawah itu untuk mencari jika ini datanya genap. Nah, dari sini, keterangan ini dapat kita lihat lagi kembali lagi kita di gambar tadi ya. Nah, di sini kira-kira apa ya yang mau kita cari dari gambar ini? Kita bisa tidak dari gambar ini mencari
apakah dapat dicari mean, modus, dan mediannya dari data ini. Nah, tapi sebelumnya pasti kita akan mengurutkan data terlebih dahulu. Ya, kita minta anak-anak itu tadi berbaris. Pasti diurutkan dari yang paling apa anak-anak? Diurutkan dari yang paling kecil. Yang paling pendek tadi siapa yang paling pendek? Ada siapa yang paling pendek tadi? Siapa Nicole yang paling pendek tadi, Nicole? Chris. Memdia. Faris ya, Faris tingginya 150. Setelah Faris siapa? Ayo tadi. Setelah Faris yang berdiri di belakang Faris siapa? Kira-kira. Yang berdiri di belakang Faris kira-kira siapa tadi? Nah, ini siapa? Daniel. Daniel. Siapa ya ini ya yang bawa bunga tadi ya? Vanessa. Iya, betul Abelin. Vanessa. Vanessa tingginya 154. Setelah Vanessa ada siapa? Di urutan ketiga. Ayo, siapa anak-anak? Ingat gak tadi nama-namanya? Setelah Vanessa ada siapa? Jason. Jason, pinter Abelin. Ada Jason, tingginya berapa Abelin? Jason? 160. 160. Nah, ini Jason tingginya 160. Setelah Jason nanti kita urutkan lagi ada siapa setelah Jason? Ini siapa ya? Nah, yang paling putih ini siapa ya? Siapa? Nah, Abelin lupa sama namanya sendiri ya. Ini Abelin ini ya. Paling putih, paling tinggi mungkin ya 168. Nah, siswa yang terakhir adalah siapa? Siapa yang paling terakhir? Nah, ini siapa ini? Daniel. Ada? Iya, ada Daniel. Daniel 168. Nah, dari sini sudah diurutkan kan? Nah, kita urutkan dari yang paling pendek. Faris ini paling pendek, kemudian Vanessa, Jason, Abelin, dan Daniel. Nah, bisa nggak dihitung min-nya? Apakah ada yang bisa menghitung min? Apakah anak-anak ada yang bisa menghitung min? Membantu menghitung min-nya berapa? Min tadi apa coba? Jumlah data dibagi apa? Banyak Jumlah data dibagi. Iya, banyaknya data. Nah, dari ini, siapa bisa membantu mencari min-nya? Apakah ada yang bisa membantu mencari min-nya? Berapa min-nya coba? Faris, Vanessa, Jason, Abelin, Daniel. Kalau tanya jumlah datanya, bagaimana caranya mencari jumlah data? Tinggi semuanya terus dibagi sama 5. Iya, tinggi semuanya dibagi 5. Pinter ya, Nicole ya. Berarti berapa jumlahnya Nicole? 150, kemudian ditambah 154. 54, kemudian Tambah ditambah 160. 168, kemudian ditambah 168. Kira-kira berapa ya? 160. 160. Jumlahnya berapa jadinya? Kalau dijumlah berapa? 800. Iya, Tamara. 800 ya Tamara ya? Good job. 800 dibagi dengan ada berapa anak ini? 5 ya anaknya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi dibagi 5. Jadi 800 dibagi 5. Jawabannya berapa? 160 cm. Ada pertanyaan dulu untuk menghitung min. Jelas ya untuk menghitung min ya. Jadi jumlah semuanya dibagi banyaknya anaknya ini ada berapa. Kemudian kalau ditanya yang kedua, mediannya berapa? Mediannya? 160. Median tadi apa coba? Yang Median di itu apa coba? tengah-tengah. Marah. Yang di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah. Siapa nih 5 orang ini yang di tengah ya? Siapa yang di tengah? Jason. Jason berada di tengah. Jadi Jason di tengah berarti untuk mediannya adalah
Si Jason sendiri di sini 160 ya, dia berada di tengah. Kemudian untuk mencari modusnya berapa ya? Modusnya? 168. 168. Modus itu apa tadi? Nilai yang Modus paling adalah Sering muncul. Oke, pinter, nilai yang paling sering muncul. Nah, yang paling sering muncul di sini berapa tingginya? 168. Di sini ada Abelin 168 dan ada Daniel. Jadi modusnya adalah 168, yaitu tingginya Abelin dan tingginya Daniel. Baik, untuk pemusatan data, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Kok dari tadi yang dari Lahat nggak ada yang jawab ya? Apa tidur ya? Mana yang dari Lahat suaranya? Halo, Mem. Yang dari Lahat mana suaranya? Halo. Apakah ada pertanyaan untuk pemusatan data? Tidak, Mem. Sudah cukup jelas, jadi mean, modus, dan median. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya ya. Nah ini jawabannya tadi ya benar ya 160, kemudian rata-rata tinggi badannya tadi sudah benar. Kemudian Apelin dan Daniel. Kita lanjut ke penyebaran data. Di penyebaran data itu nanti kita menjelaskan distribusi dari kumpulan data. Nanti ada kuartil bawah, kuartil tengah, kemudian kuartil atas, dan ada sifangan kuartil. Kita lanjut. Apa itu jangkauan? Nah, jangkauan itu adalah salah satu ukuran penyebaran data. Jangkauan itu merupakan selisih nilai terbesar dan nilai terkecil dari suatu kumpulan data. Jadi nilai yang terbesar berapa, kemudian dikurang dengan nilai yang terkecil. Itu yang disebut sebagai jangkauan. Bisa kita lihat. Nah, di sini tadi data tadi ya, jangkauannya berapa coba? Jangkauannya berapa? Kalau dilihat dari data yang tadi. Berapa jangkauannya anak-anak? Apa ada yang 160 cm dikurang 168. Jadi 8 cm. Nilai terbesarnya adalah 168. 68. Iya, 168. Betul, Jason, 168. Kemudian nilai terkecilnya berapa tadi? 150. 168 dikurangi 150. Iya kan, benar kan? 168 dikurangi 150. Iya, Mem. Jadi 18. Berapa? Jadi 18 cm. Nah, jangkauannya jadi 168 dikurangi 150. Jangkauan itu ingat, nilai terbesar kita kurangkan dengan nilai terkecil. Lanjut, bisa next? Sudah jelas untuk jangkauan? Lanjut ya anak-anak ya. Baik, ada setelah jangkauan, ada lagi kuartil. Nah, apa ya itu kuartil? Nah, kuartil adalah nilai yang membagi kumpulan data menjadi bagian yang sama tentunya setelah data itu diurutkan. Kita lihat. Nah, dari data ini, ya, ini sudah diurutkan. Yang pertama tadi 150, 154, 160, 168, 168. Bagian sini adalah kuartil bawah. Nah, kuartil bawahnya ini kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas. Kuartil tengahnya, ada yang di tengah-tengahnya adalah 160 ya nak ya. Ini 160. Disebut sebagai Q2. Q2-nya bisa tahu adalah 160. Kemudian Q1-nya berapa? Tengah-tengahnya Q1 berapa? Q1 itu yang kuartil bawahnya, yang rendahnya. Berapa? 152. 152. Didapat dari mana?
150 tambah 154 terus dibagi 2. Iya, Q1-nya berarti 150 ditambah 154 dibagi 2. Betul ya. Nah, jadi ini kan berada di tengah-tengah ini ya. Berada di tengah-tengah, maka datanya ini harus dijumlahkan. 150 dengan 154 dijumlahkan, kemudian dibagi dengan 2. Sehingga hasilnya berapa tadi, Niko? 152. 152. Itu adalah Q1-nya. Kemudian kuartil atasnya, nah tengah-tengahnya antara 168 dengan 168. Jadi Q3-nya adalah berapa? 168. Diapakan? Ditambah 168 dibagi 2. Jawabannya berapa? Tentunya 168. Nah, ini cara menentukan kuartil ya. Ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kuartil 1-nya tadi 152 cm, kuartil 2-nya 160, dan kuartil 3-nya 168 cm. Ini cara untuk menghitung kuartil. Next, lanjut ya. Nah, setelah kuartil, kita belajar jangkauan interkuartil. Di mana jangkauan interkuartil itu selisih kuartil atas, kuartil bawah dikurangi dengan kuartil atas. Jadi pengurangan dari Q3 dikurang Q1. Dari data tadi, nah, berapa Q3 dikurang Q1-nya, jangkauan interkuartilnya berapa? Q3-nya tadi berapa, masih ingat? Q3-nya berapa, Nak? 168. Sip, 168. Q1-nya berapa? 152. Iya, 152. Berapa pengurangan dari 168 dikurang 152? Berapa? 14. Berapa, Nak? 16. Berarti jangkauan interkuartilnya adalah 16 cm. Jelas untuk jangkauan interkuartil? Paham? Paham, Bu. Paham. Paham. Terima kasih kalau sudah paham. Lanjut kita ke yang terakhir, yaitu simpangan kuartil. Apa ya simpangan kuartil? Simpangan kuartil ada setengah dari jangkauan interkuartil. Jadi setengahnya dari jangkauan interkuartil. Masih data tadi ya. Nah, simpangan kuartilnya berapa? Setengah kali berapa ya tadi? Setengah kali 16. Setengah kali 16. Berapa setengah kali 16? 8 sentimeter. Ya, 8 cm. Baik, tadi sudah dijelaskan mengenai mean, modus, median, kemudian di penyebaran data ada jangkauan interkuartil, kemudian simpangan kuartil, dan kuartil. Itu saja mungkin untuk materi dalam PJBL. Ya, kemudian, nah ini panduan pertanyaan PJBL yang harus kalian jawab ya. Untuk yang pertama tadi, bagaimana cara menghitung nilai rata-rata, median, modus, tadi sudah saya sekilas ya, bahas ya, nanti kalian jawab juga di PJBL-nya. Kemudian dari penjelasan sejarah, yang maksudnya yang sejarah IPS itu, hitunglah rata-rata dan modus masa jabatan Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari tahun 1610 hingga tahun 1650. Itu panduan pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalian diminta mencari jangkauan tahun masa jabatan, ya. Jadi jangkauan masa jabatan gubernurnya itu berapa? Jadi untuk menjawab driving question ini, kalian harus mencari dulu Gubernur Jenderal Hindia Belanda ya dari tahun 1610 sampai 1650. Sudah ketemu belum gubernurnya?
Sudah, Sudah Mem. ketemu gubernurnya? Sudah. Nah, nanti kemudian hitung rata-ratanya, kemudian modusnya, dan jangkauan masa jabatannya. Ya, itu nanti silakan kalian. Langkah pertama kalian harus cari gubernurnya dulu, baru bisa menjawab pertanyaan selanjutnya ya. Kemudian ini ada kriteria penilaian. Bisa dijelaskan Pak Heri? Bisa untuk kriteria penilaiannya Pak Heri? Oke, baik. Yang share, wah ini ya sudah di sini ya. Jadi anak-anak mungkin perhatikan di layar, yaitu hanya KD-nya itu ada kekeliruan ya. Harusnya KD yang kita bahas adalah KD titik 10, 3.10 dan 4.10. 3.10 itu untuk pengetahuan, 4 di situ tertulis 3.5 dan 4.5 yaitu 3.10 dan 4.10. 3.10 itu pengetahuan, KD 4.10 adalah keterampilan. Nah, kemudian untuk penilaian, nanti untuk penilaian matematika, mata pelajaran matematika dalam PJPL kali ini, kita menggunakan kriteria yang pengetahuan, itu ada 2 poin. Yang pertama, bahwa peserta didik mampu menyusun kalimat matematika dengan benar. Nah, kalimat matematika itu apa? Kalau kita mengerjakan, kan sebenarnya kalau kita mengerjakan, misalnya tadi mean, modus, itu kan dari data itu kita buat ke dalam kalimat matematika. Nah, biasanya kalimat matematika itu dalam bentuk persamaan. Jadi muncullah tanda sama dengan. Karena ini termasuk soal uraian ya. Kemudian untuk bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, karena bisa, Pak. Ini tadi ada kendala. Jadi untuk nilai, nah peserta didik mampu menyusun kalimat matematika dengan benar, skornya 5 itu maksimal. Kemudian kriteria yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan kalimat matematika secara runtut dan benar, skor maksimal 20. Nah, berarti kalau 2 kriteria ini terpenuhi maksimal semua, maka skor maksimal 25. 25 dikonversi nilai akan menjadi 100. Itu untuk nilai pengetahuan. Kemudian untuk nilai keterampilan, nah, keterampilan di sini pertama isi penjelasan materi proyek. Kemudian yang kedua, jawaban dari permasalahan proyek. Yang ketiga, desain proyek. Yang pertama, isi penjelasan materi proyek. Jadi seperti awal tadi saya sampaikan, bahwa yang kita kerjakan atau kalian kerjakan nanti tidak hanya langsung driving question, ya, tapi diawali dengan ringkasan pengetahuan, singkat saja. Ya. Nah, itu nilai maksimal 40. Nah, kemudian jawaban dari permasalahan proyek. Jawaban dari permasalahan proyek ini seperti ini karena memang kalau dalam statistika, seperti tadi sudah dipelajari, mean atau rata-rata sudah tahu caranya, modus sudah ngerti, kemudian median termasuk jangkauan data. Nah, jawaban dari permasalahan proyek itu kita harus kembalikan ke permasalahan apa yang ditanyakan. Ya, nah di sini kan apa masalah di sini dari driving question yang ditanyakan adalah terkait dengan Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari tahun 1610 sampai 1650. Kemudian desain proyek. Desain proyek itu bagaimana tampilan nanti dalam matematika, karena kadang-kadang selama ini mungkin ada beberapa anak atau kelompok yang
mengerjakan tuh di menit terakhir, sehingga kadang-kadang apa yang ditampilkan tulisan di selembar kertas, dipotret, masih untung kalau fotonya jelas dibaca, ada yang kabur, nah itu kan repot. Nah, masing-masing untuk keterampilan nanti skornya 40, 40, 20, maka akan kita dapatkan nilai akhir. Sehingga di sini memang ada nilai pengetahuan dan keterampilan yang akan kita nilai dari produk akhir PJBL kolaborasi ini. Gitu ya, apakah ada pertanyaan? Anak-anak mungkin ada yang mau ditanyakan? Baik, apakah ada pertanyaan untuk kriteria penilaian? Jika ada yang ulang jelas bisa ditanyakan. Nah, ini terbukti kan matematika itu sekali jelaskan ngerti semua. Keren-keren ini anak-anak. Di matematika itu mudah ya Pak ya sebenarnya Pak ya. Mudah. Nggak ada yang bertanya kan Pak? Iya, nilai ini apalagi gini statistika. Statistika itu pasti pada bisa semua. Oh, satu semester saya ulangan matematika 3 kali, dapat 100, dapat 40, dapat 70. Oh, tahu rata-ratanya. Ini penggunaan itu penerapan statistika. Dalam kehidupan nyata nanti ini kemana ya Pak? Kalau belajar statistika ini nanti kira-kira nanti dalam kehidupan nyatanya gimana nih Pak? Kalau dalam kehidupan nyata untuk statistika seperti contoh, kalau contoh sederhana kan seperti yang disampaikan dari Bu Clara tadi, bangun pagi ya, ada bangun pagi kan rata-rata bangun pagi, nah itu kan juga sudah bisa menghitung, tetapi juga perlu kita pahami bahwa statistika yang kita pelajari di SMP ini sebenarnya lebih tepatnya itu pengantar statistika. Kalau model dulu judulnya bukan statistika tapi pengantar statistika. Kemudian kalau kita ibaratkan sebuah rumah, yang kita pelajari tentang statistika ini, yang kita pelajari ini belum masuk pintu gerbangnya pun belum. Nah, kemudian di mana statistika banyak digunakan? Biasanya akan banyak digunakan oleh mahasiswa ya, biasa menyusun skripsi. Nah, di situ skripsi akan pasti larinya ke statistika ya, karena di situ diminta apakah yang, kan ada 2 macam ya perbandingan atau yang mana. Nah, itulah pakai statistika. Nah, di situ baru statistika yang cukup kompleks. Ya, cukup lumayan memusingkan ya, tapi nggak usah khawatir, itu masih jauh. Tapi sekarang paling tidak kita mengenal. Di sana juga akan muncul rata-rata, cuma kan permasalahan lebih kompleks. Kemudian banyak, mungkin anak-anak juga sering pergi yang mungkin ke bandara, atau kalau sering jalan tol itu lewat. Di pinggir jalan tol, tempat-tempat tertentu kan sering muncul data kecelakaan. Ya kan, bulan ini kecelakaan sekian, luka sekian, dan sebagainya. Itu juga salah satu kegunaan statistika. Di mana lagi? Mungkin anak-anak datang ke, atau kalau lupa, kalau enggak nganter, mungkin yang punya adik balita ke posyandu. Nah, biasa kan di tembok itu ditempel diagram ya, biasanya apa? Diagram garis perkembangan, perbandingan antara umur dan berat badan, kan harus, itu juga contoh untuk penggunaan statistika. Jadi cukup banyak ya dalam kehidupan kita, walaupun kadang-kadang kita memakai tapi nggak tahu ini statistika atau bukan, tapi ternyata kita menggunakan statistika. Begitu? Ayo anak-anak. Sudah paham? Ada manfaatnya kan? Dalam kehidupan sehari-hari banyak ternyata ya Pak ya. Jadi kita belajar matematika tuh kalau pekerjaan gimana Mem Clara, pekerjaan yang berkaitan dengan statistika, nanti prospek ke depannya seperti apa gitu kalau sudah belajar statistika. Mungkin anak-anak nanti kalau aku mau jadi pilot aku harus bisa mempelajari ini juga, statistika dan seterusnya. Begitu ya Mem Clara ya, atau pekerjaan-pekerjaan yang lain mungkin bisa
Jelaskan nanti Mem Clara apa saja yang diperlukan, statistikanya diperlukan di pekerjaan di bidang apa saja. Mungkin dalam pekerjaan bisa jadi analisis. Analis ya Mem ya. Ya, Jadi nanti bisa jadi analisis. Nanti kalian bisa analisis, bisa menganalisis anggaran misalnya. Kan kerja di bidang analis. Nah, itu bisa. Kemudian nanti kalian pekerjaan mengenai di bidang statistik. Ada kan BPS. Badan Statistik itu kan. Nah, itu juga bisa menggunakan ilmu dari pelajaran statistik ini tentunya. Kemudian di pekerjaan penelitian survei, itu termasuk dari BPS itu juga penelitian survei. Oke, banyak sekali ternyata anak-anak. Banyak ternyata Penting sekali ya untuk mempelajari ini, sip. Iya benar, termasuk jadi pengusaha pun sama itu, manfaatnya banyak sekali itu statistik. Iya. Itu rata-rata laba ya Pak Eto ya. Iya. Jadi guru apapun butuh ya Pak Eto ya. Iya benar. Guru juga bisa Mem. Ya. Ngitung rata-rata anak. Bisa bikin lembaga survei, apalagi menjelang 2024. Anak-anaknya apa enggak itu? Untuk kesehatan juga kali ya, rata-rata peningkatan jumlah pasien COVID begitu Bu Clara ya. Oh, oke. Topiknya di COVID ya Mem. Oh ya bisa Mem. Banyak sekali manfaatnya. Ada lagi pertanyaan terkait PJBL untuk matematika? Sebelum nanti kita ke diskusi kelompok ya Pak Eri ya? Ya betul Mem. Atau terkait materi ada yang mau ditanyakan? Ya. Atau ya itu. Sepertinya pada diam berarti sudah jelas Pak. Sudah, makanya matematika itu sudah jelas. Berarti nggak perlu diskusi kelompok Pak ya. Tinggal bagaimana cara kita bertanya kan. Kalau siapa yang belum ngerti ya belum ngerti semua. Diam. Yuk, udah ya jelas ya. Berarti bisa dilanjutkan lagi diskusi diskusi kelompok. Jadi hari ini bisa menyelesaikan driving question dalam diskusi kelompok, sehingga nanti hari ini selesai, besok tinggal merangkai dalam produk akhir dengan mapel yang lain. Iya, tentunya dengan produk akhir yang menarik ya Pak ya. Iya, jadi karena harapannya kalian bisa menciptakan, membuat produk yang menarik mungkin. Mungkin itu ya anak-anak dan Pak Eri ya, mungkin cukup untuk dimasuk di materinya Pak Eri ya. Mungkin ini ada sedikit video untuk kesimpulan ya, sebentar ya, untuk materi hari ini. Bentar, bisa nggak sebentar ya? Nanti nggak bisa diputar. Nggak bisa ya? Bentar. Range media. Kita kedengaran ya? Kesimpulannya ya. Range median and mode are confusing, so I have been told. But if I may be so bold, they're not confusing when you know the range is the difference between the greatest number and the least. The average of numbers is the mean. The one most
Baik, mungkin itu video kesimpulan dari materi hari ini. Saya dan Pak Heri mengucapkan terima kasih atas antusias anak-anak, ya, dan kepada Bapak Ibu yang sudah menyimak dari awal sampai akhir penjelasan. Mungkin itu saja dari kami. Waktu sepenuhnya kami kembalikan lagi kepada Ibu Vina. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Clara dan Pak Heri. Ini Miss sudah buatkan dalam breakout room, berarti kita langsung berproses aja dalam breakout room. Untuk Bapak Ibu guru dan advisor, sudah di-set Pak Dwi sepertinya menjadi co-host, nanti bisa berkunjung ke room masing-masing kelompok. Terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak, selamat berproses. Kita kembali ke main room pukul 10.20 ya anak-anak. Oke. Silahkan masuk ke room masing-masing. Traffic question sudah terjawab semua ya? Sudah, Pak. Oke, berarti matematika sudah, yang lain juga sudah? Tinggal bahasa Inggris, Pak. Tinggal bahasa Inggris. Ini kerjanya apa? Sendiri-sendiri atau bersama-sama atau berbagi? Kalau nggak salah dulu Egi ya, koordinatornya ya? Halo Pak. Oh iya. Gimana Egi, sudah kelar ya? Ya Pak. Oke, berarti IPS sudah selesai? Selesai. Matematika? Selesai. Udah selesai ya? Keren. Apalagi satunya lagi? Tinggal bahasa Inggris itu tinggal beberapa yang harus ditranslate Pak. Oh gitu ya, kan 4 itu matematika, IPS, PS, bahasa Inggris sama seni budaya. Seni budaya. Seni budaya sudah ya? Kalau seni budaya tinggal ngerekam main alat musiknya Pak. Oh gitu ya. Sudah mulai main belum? Kalau untuk Egi sendiri masih latihan alat musiknya. Oh gitu ya. Ini Jason sudah? Ya Pak. Sudah rekaman musiknya? Belum Pak. Oh belum. Daniel? Belum Pak. Oh kok belum. Kalista? Belum, Pak. Oke, rencana kapan? Kan nanti hari Jumat ada monitoring bareng-bareng. Harapannya nanti hari Jumat sudah 90% lah. Kemudian kamu tampilkan nanti di hari jadwal hari apa? Selasa kalau nggak salah ya. Tapi untuk matematika sudah kelar ya? Sudah Pak. Udah dari minggu lalu kan ya? Iya. Wah itu berarti keren-keren kalian. Oke, silahkan dilanjutkan. Ini ada Memdiah juga. Ada Pak Dwi juga. Halo Pak Dwi. Saya keliling rekam, Mbak. Oh. Daniel, Ya. sehat ya nak? Udah selesai matematikanya? Udah. Udah, Jason, Kalista, Egi, semangat ya semuanya. Iya Ma'am. Ya, oke, mengerjakan matematika siapa Egi? Bukan Kalista. Kalista, udah selesai Kalista? Udah bisa di-share belum? Udah, Mas. Udah dilihat Pak Heri ya? Belum. Belum. Oh iya. Bisa di-share nggak sekarang sekalian? Di Biar. WA, Pak. Oh, di WA. Oh, karena pakai handphone ya, Kalista ya? Ininya ya? Ini Zoom-nya pakai laptop. Oh, laptop. Nggak bisa di-share screen? Share itu? aja, Ma'am. Iya, di-share screen di sini bisa nggak Kalista? Supaya teman-teman juga lihat nanti. Bisa didiskusikan. Oke. Mana yang Ini. tadi, yang data tadi coba Kalista. Ini yang nilai rata-rata, median sama Oh. modus. Nilai rata-rata.
Yang ini nilai rata-rata masa jabatan gubernur yang nomor 2. Nomor 2. Oh. Kalau diberi tambahan bisa nggak itu ya? Coba yang tadi, Kalista. Sabar, Pak. Yang rata-rata tadi. Oh, ini ya, otomatis ini ya? Iya, Pak. Pindah ya? Yang nomor 2. Ini, Pak. Nah, di bawah itu, kan 41, nah itu di bawahnya rata-rata sama dengan 39 bagi 9, biar lebih jelas maksudnya, rata-rata masa jabatan gubernur. Ya, Pak. Bisa nggak? Bisa ya ditambahkan ya? Iya, Pak. Oh, kan 39-nya jumlah datanya, 9-nya banyaknya data. Oke, gitu, nanti tambahkan aja. Iya, Pak. Yang ini nomor 3-nya. Jangkauan. Hai, ketemu dengan Pak Heri. Sengaja nih Bu Clara nih ketemu dengan Pak Heri. Ada Memdi. Ya kan kalau kita jalan-jalan ke tetangga kan kadang-kadang ketemu, nggak apa-apa. Ini jangkauan ya masa jabatan paling pendek 1 tahun, paling lama 9 tahun. Jadi jangkauan masa jabatan 8 tahun. Mainnya tadi berapa, Pak? Mainnya kelompok ini berapa, Pak? Mainnya berapa tadi, Kalista? 4,3. Dengan kelompok lain? Tadi saya baru di kelompok 1 ya. Oh, gubernurnya beda. Sepertinya beda, Pak, ini, Pak. Ini sumbernya dari mana ya? Kalau boleh Mem tahu, yang kebagian ngerjakan ini siapa ya? Kalista, Mas. Kalista, sumbernya dari mana, Nak? Dari link yang dikasih itu, kan, tapi yang nomor 4-nya yang Gubernur Jenderal Jan Peterson itu kemarin aku nyari dari Google. Terus katanya di Google itu yang 1627 itu yang Jan Peterson, kan. Baru dilanjutin sama Oke. Gubernur ke-6 siapa itu? 3 tahun ya? 1629, 16. Oh ya. Yang penting nanti prosesnya ya, Pak ya. Proses mencarinya proses sudah. Penjelasannya. Ya, sudah. Karena kalau browsing di Google mungkin ada yang, karena kalau buka di Google Pak. Itu ada yang 1623 dengan 1627 itu double, nggak salah itu. Nah, ini benar nih betul, katanya. Pak. Udah urutannya udah benar kok. Ya, hanya aman, mungkin Pak, kelompok kita, Pak. Aman nih, ada gurunya soalnya, Pak, ada Pak Heri kan. Oh, ini Bu Windru, gimana kemarin sukses vaksinnya? Sukses, Pak, kemeng-kemeng dikit, Pak. Itu ya, itu hanya tambah aja ya, Kalista, di bagian bawah itu tulis rata-rata masa jabatan begitu. Ya, Pak. Jadinya mungkin. Nah, ini jadi seperti jadi kan, kalau uraian itu memang untuk sekarang itu kata jadi itu jarang muncul. Menyempit kalau dulu ya, nanti tambah Kalista. Padahal sebenarnya sangat berarti ya, Pak ya. Jadi karena ya, itu yang menjawab pertanyaan kan tadi di kriteria tadi yang menjawab pertanyaan. Terus yang kalau boleh tahu kelompok ini bikin apa? PowerPoint? Di video kan? Iya, Mas. Iya. Iya. Oke. Siap. Tadi Kalista coba yang berikutnya tadi. Ini sudah selesai kok, matematika sudah selesai semua ini. Yang jangkauan, nah itu juga tambah ya, jangkauan jangkauan masa jabatan Gubernur Jenderal sama dengan gitu aja ya. Ya, Pak. Tambah-tambah aja. Berikutnya yang apa tadi, min? Median. Median modus. Ini median modus sama nilai rata-ratanya digabung. Next. Kan tadi jangkauannya ini sudah
Ini rata-ratanya. Yang slide 12 apa itu? Soalnya Pak. Oh ya. Soalnya Terus 13. 14. Oh, Terakhir. Modusnya belum ya, Kalista, untuk jawab pertanyaan. Di panduan kan ada, Nak. modus. Oh, modusnya juga dicari atau cuman Kan di Oh iya, dicari. di driving question ada, di driving questionnya ada, Nak. Iya, iya. Jadi Oh, berarti gini, kelompok ini baru nyari rata-rata dan jangkauan data. Jadi, Iya, Pak. median dan modus. Ya, tambah median dan modus. Ya, Pak. Pak, sepertinya mediannya enggak, Pak. Cuma modus, Pak. Mediannya di driving Enggak ya? questionnya enggak ada. Oh, enggak Jadi ya? rata, kemudian Gangguan ya. Ini Mem Clara macet ya? Bu Clara mungkin gangguan jaringan. Iya, Pak. Jadi, mungkin Kalista. Halo Kalista. Iya, Pak. Nah, nanti dilihat di driving question ya. Jadi, Iya, Pak. ini kan, nah pengertiannya benar, ini sudah bagus. Ada nilai rata-ratanya, median muncul, modus muncul, jangkauan udah ada penjelasannya. Ada, Pak. Terus yang kalian kerjakan ini kan baru jangkauan, ya kan, sama rata-rata ya. Jadi modusnya belum ya. Iya, Pak. Nanti disisipkan aja di slide. Mungkin habis slide 11 tambahkan bawahnya, kan habis rata-rata gitu aja. Disisipkan slide berikutnya gitu ya. Ya, Pak. Oke, saya rasa seperti itu. Silahkan dilanjutkan. Saya mau jalan-jalan. Makasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Ini sama Bu Windru ya. Nanti bahasa Inggrisnya kan Bu Windru nanti. Besok, Pak. oke, anak-anak, saya juga izin live ya. Tetap semangat ya untuk membuat produk yang lebih bagus ya. Mungkin itu dari saya ya. Oke. Mohon izin, terima kasih, semangat. Terima kasih, Terima kasih, Pak Mem. Heri, Mem Clara. Oke, Memin bro, izin live. Ya, Mem. Gimana coba Calvin kirim di chat atau gimana gitu? Sebutin Mevin. Sebutin apa? Kata-katanya gimana? Ini ada yang mau tambahin nggak? Ini kan sudah nih. Modus dari semua masa jabatannya adalah 4. Ada yang mau usul? Jangan langsung bilang modus dari ini. Kayak harus ada cerita dikit kayak gitu. Kalau kayak setelah mencari nilai rata-rata, kita akan mencari modus gitu. Oh, oke. Polanya kayak gitu gimana? Boleh, boleh. Tadi disuruh jelasin enggak? Ini, rata apa, modus apa? Udah di atas kan? Ini sudah nih. Nih. Nanti ini tinggal di-insert gambar. Kayaknya ada deh tadi. Udah kan, udah kayak gini. Terus apa lagi kata-katanya? Nih, mau ada yang ditambahin kata-katanya? Atau begini aja? Kayaknya cukup deh. Ntar kepanjangan. Tapi kan itu modusnya kita belum kasih tahu berapa kan? Iya, belum lagi gitu. Gimana? Jadi kayak modus dari semua gubernur jenderal Hindia Belanda adalah 4 gitu. Modus dari
semua masa jabatan jumlah ya kan? Jumlah masa jabatan Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari tahun 1610 sampai 1650 adalah Tunggu, kata Kok kayak kurang nyambung ya yang modus. Kalau nomor 3, nih jangkauan. tahun berapa sih? Tidak sih, kalau modus yang ini rata-rata kayak ada maka rata. Kalau ini langsung kayak modus dari kayak gitu. Iya. Gitu. Kelihatan sudah? Halo? Besarin dikit, Mem. Mem, Baiklah. besarkan dikit, Mem. Ya, ini udah besar kelihatan. Nah, cukup. Nah, ini kan 1610 ya. Nah, oke. Berarti 1614 dikurangi 1610. Oke, yang pertama. 4 tahun kan? Coba ditulis Pandu, mumpung sekaligus ada nih. Jadi Peter Bot itu masa jabatannya 1614 dikurangi 1610 ya. 1610. Tulis Pandu. Jadi 4 Peter tahun Bot ya. berapa tuh Pandu? 1615 dikurangi 1614 dikurangi 1610. Berapa Pandu? 4 tahun. Oke, good. 4. Sekarang Kira. berarti ke Gerard. Gerard ke Lauren ya. 1615, 1614. Tulis Pandu. Berarti yang kedua apa Pandu? Yang lain bantu ya, yang lain bantu biar rame, nggak hanya bertiga Bu Erna. 1615, 1614 ya. Betul, Nak? Jadi berapa tahun? Berapa tahun? 1 tahun. Oke, 1 tahun. Lanjut. Lanjut sekarang yang ini Maivita, Mem, kita diam biar mereka diskusi. Maivita, ayo analisa datanya. Maivita, lanjut. Gubernur berikutnya. Yang keempat. Lauren. Lauren 4 tahun. Dari mana, Nak? Yang Lauren 4 tahun. Yang dari mana caranya? 1619 dikurangi 1615. Oke. Betul. Berikutnya. Betul, ayo Jessica. Lanjut. Ayo analisa. Jean Peter Kuhn. Jessica. Sekarang yang Jean Peterson. Berapa masa jabatannya, Nak? Kurang gede kah? 16. Cukup sih ya. 23 ke 17. Jessica. Iya, Bu. Berapa masa jabatan gubernur siapa sekarang? Jean Peterson. Berapa, Nak? 3 tahun. Dari mana? 3 tahun. Dari mana? Jessica, dari mana? Dari tahunnya itu kan menit. Dari tahunnya. Berapa tahunnya? Dari tahun berapa itu? 1617 ke 1623. Berapa tahun, Nak? Tunggu, Bu. Hah? Tunggu, Bu. Berapa, Bu? Tunggu, sabar. Lagi dihitung. Enggak, saya pikir sudah ngomong tapi nggak dengar. belum. Sinyalnya nih, Nabu. Iya. saya nih kalau Zoom gini nih takut sinyal. Maklum lintas apa ya namanya? Iya, lintas Sumatera. Apa, Pak Dwi? Iya. Aku data Pak Dwi ya, ketawa Bu, ya. terus. Iya, Bu Clara. Iya, aku terlempar.
Peter D. Carpenter, berapa masa jabatannya? 6 Peterson toh, Mem. 6 tahun. Oh iya, Jan Peterson, sorry. Peterson. Peterson. Iya, betul. 6. Nah, Baru mau ngelontor hafal. Iya. Nah, dari lanjut. Ya oke, lanjut. Berikutnya Peter Carpenter. Kesia Mem. Ayo, analisa. Berapa K? Carpenter K. 4 tahun. Baik. Lanjut. Dari mana 4 tahun? 23 sampai 1627. Ya, berarti detail ya. Dia nggak terkecoh 24 itu. Lanjut. Balik Pandu, Mem. Pandu, ayo. 1629 1629 dikurangi 1624. Berapa? Piro Pandu? 29 kurangi 24, piro Pandu? 29 kurangi 24, piro? 5. Pada ya. Oh, lanjut. Udah kamu tulis belum, Pandu? Nama gubernurnya dan masa jabatannya? Udah. Oh, sip. Lanjut berikutnya, Maivita. Cek spek. 3 tahun. Dari mana Dari 3 tahun? 1622 dikurangi 1629 jadi 3. Atas nama siapa gubernurnya? Request facts. Oke, good, pinter. Berikutnya Jessica. 4 tahun. Siapa atas nama gubernur siapa? Dari mana 4 tahun? Hendrik Brouwer. Itu ketemunya 4 tahun itu dari 1636 dikurangi 1632. Mantap, makin percaya diri ya. Good. Berikutnya Keisha. Sukses Bu Erna mendampingi. Oh iya dong. Biar kita keluarkan kompetensi mereka, men. Ayo, Keisha. Antonio Terakhir ini. Van Diemen. Tirot. Hendrik tadi 36, kedua Antonio sekarang ya. Antonio Van Diemen 9 tahun, Bu. Dari 1645 dikurang 1636. Bener nggak pakai yang 1646 atau 1645, Mem Prana? Cornelis van der Jen. Mem, Antonio, Mem. Ya, Antonio kemana? Antonio 1645, 1636, Mem. Oh, 45 ke 36 ya. Oke lah, ya wes. Udah ditulis, Pandu? Sudah. Sekarang kamu tulis tuh rata-ratanya. Dikoreksi ya. Mem, itu yang bawah tuh nak dihitung enggak ya? Yang di bawah tadi, Mem. Makanya. Masih ada lagi tadi. 16.5 yang Van Cornelis tadi. Satu lagi. Cornelis. Nah, itu Cornelis van der Lins. Jin. Ini kan. Pandu berapa masa jabatan yang ini? 5 tahun, Mem. 1650 dikurangi 1645. Oke. Terus sekarang kamu hitung ya. Rata-ratamu pasti berubah itu. Per gubernur aja ya. Mem Clara, Pak Eri. Pak Eri sudah out. Sudah jalan-jalan ya pada ya. Iya. Tambah 45 Pak sama. Jadi 10. 4,5 enggak? Hitungnya. Tunggu nah. Kalkulator, Mem. Ini memang udah, Pandu. Bentar, Mem.
Siap, ditunggu kok dengan kesabaran dan ketekunan mendampingi. Bu Erna. Ya, sayang. Kalau biar sama itu yang link saya bagi tadi, harusnya ke kelompok lain juga bisa Iya. di-share ya kali ya. Share aja di grup itu, Mem. Grup besar. Biar sama gitu kan. Karena saya keliling-keliling tadi nggak ada yang sama. Makanya itu besok pas lagi matematika udah ilmu pasti ini nggak sama pasti. dengan yang tadi Bu Clara. Oh sama Pak, kelompok berapa? 4, berapa tadi yang sebelumnya tadi berapa tadi? 4, kelompok mana Pak? Kelompok yang sama Pak Heri tadi loh. Saya 4,3 kayaknya tadi juga. Pandu wes rong Pandu. 4,3. Ini kayaknya juga 4,3 tadi. Ada yang jangan dibocorin dulu lagi ngitung anakku. Beda semua keliling Bu Erna. Makanya ini ntar Pandu nggak ngitung tiba-tiba ngomong sekian. Tadi Bu Clara juga suruh ngurang-ngurang, tapi mungkin bulannya dihitung saya juga nggak tahu kan gitu. Pak Dwi nanti kita keliling lagi ya. Kita lihat lagi yang lainnya. Beda ya nggak apa-apa lah. Kayak malah janjian berdua mau tur, mau keliling. Biar ada apa kawannya. Berapa Pandu? Ya. Sama Mem. Berapa? 45? 43? 41? Mana di foto kirim sini Pandu, coba lihat hasilnya. Taruh. Ini anaknya nurut loh Mem, kelompok ini kemarin Kesia nyanyi, Pak Dwi aja, terus biola jago. Pandu saya kemarin terlewat ya Mem, sayangnya. Iya. Saya pas ngajar, besok kebetulan ngajar lagi. Besok Zoom kelas 7, kemarin Zoom kelas 8. Besok aku udah antri vaksin. Antri vaksin. Besok ada PJBL nggak sih? Oh no, jadwal kan satu lagi apa sih? Windru ya, Bu Windru. Bahasa Inggris. Sudah di grup. Thank you. Sudah di grup. Kamu dapat salam dari Suster Olive tuh, katanya ulang tahun, selamat ulang tahun, diminta nyampein kamu loh, Pandu. Ya. Iya ya. Pandu ini malu-malu, Mem. Benar. Yang ini ya? Udah kelihatan belum? Jadi dia yang tadi kan masa ada gubernurnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gubernurnya ada 10. Kemarin kayaknya di awal ada 9 ya, ada terlewat 1 dari data awal kayaknya Mem. Terus berarti ini kan ditambah ke semua kan? 4 ditambah 1 tambah Q ya Pandu ya? Benar nggak Pandu? Ketemunya 45 ya, dibagi 10 ketemu 45 rata-ratanya. Begitu Mem Clara? Sip. Bener ya? Oke, sip untuk rata-rata. Betul. Rata-rata. Terus berikutnya. Modusnya berapa? Modusnya ini Pandu, jawab ke Mem Clara, mumpung Mem Clara hadir monitoring. Nilai yang paling sering munculnya 4. Modusnya? Modusnya 4. Jadi betul. Ini kan? Terus 4 lebih sering muncul kan? Iya, betul. Terus iya Pandu. Jangkauannya besar. Bentar Mem. Tadi kan ada yang beda, jadi jangkauannya 9 dikurangi 1 jadi 8 tahun. Oke, berarti ini revisi ya Pandu ya? Oke. Bener nggak Mem? Betul. Tapi untuk tambahan Pandu, seperti di rubrik penilaian tadi, dikatakan harus lengkap ya, ada kalimat matematikanya. Kalimat matematika kan meliputi diketahui, ditanya, kemudian pembahasan dan jadi. Ya, itu jadi itu perlu ya. Jadi nanti Pandu dikemas sedemikian rupa sehingga ya, ada kalimat matematikanya. Untuk jawabannya sudah oke. Nanti dalam PowerPoint, Pandu? Iya. PowerPoint kemudian divideokan ya? Oke. Nanti kalau ada kesulitan, Pandu bisa bertanya dengan Mem. Ya, nanti Mem bantu. Kalau Mem Erna nanti bantu doa ya, Mem. Kalau dengan Mem Clara bisa Mem bantu langsung di sini, Mem Erna dan kawan-kawan. Mungkin
bantu doa dari jauh. Mem Clara PowerPoint-nya bagus loh, Mem. Apalagi pakai animasi loh. Bagus loh itu. Terima kasih Pak. Itu buatnya semalaman Pak. Gitu. Nggak tidur dia. Iya, dari jam 2 Pak. Memperbaiki sampai jam 5. Bu, saya sahur, Bu. Oh, sahur. Puasa toh Pak? Saya puasa kalau pas nggak ada nasi, Bu. Oke, mungkin kalau itu di sekolah itu ya puasa sama Bu Erna, kalau nggak ada. UAS Halo. UAS Kelompok ini catatan revisi dari Mem Clara dicatat ya. Terus anak-anak tadi sudah dicek, prosesnya sudah tahu ya, cara menghitung rata-rata, jangkauan, kemudian modus ya. Itu good. Pandu siap ya. Terus datanya tadi jangan dilupakan. Yang tadi kotak-kotak itu loh. Mevita tanya tuh, Bu. Mevita angkat tangan, tanya apa, Mei? Yang tadi kan ada masa jabatannya 6 tahun, tapi itu ditulisnya itu dikonfirmasi. Yang resminya itu tahun 1619, jadi harusnya dikurangi 2 tahun. Jadi harusnya masa jabatannya 4 tahun. Yang mana? Yang siapa, Nak? Yang siapa? Yang mana, Dek? Yang mana, Mevita? Ada yang meninggal tadi kali. John. Ini ya? Nomor 4 kali ya? Itu. Bentar. Ya. John Peter Kun ya? Iya. Yang mana sih? Bentar. Iya. Iya benar, John Peter Kun. Terjun Kun. Ini ditulisnya 1617, tapi diresmikannya 1619. Diangkat. Ini diangkat, dikonfirmasi resmi. Kita mau sepakat pakai data awalnya yang mana? Apa enggak dari awal aja, Mem ya? Karena kan masa jabatan, Mem. Jadi ad interim gitu ya kali. Mem, ini kan Gimana? masalahnya di data ini kan kalau kita baca ya, memulai jabatannya kan yang Lauren Real ini kan 1615. Kemudian dia mengakhirinya dikasih keterangan 1619. Kalau ada data ininya berarti pakai yang resmi dong. Oh ya, ini buntutnya 219 ini buntutnya. Iya kan? Benar nggak? Kalau membaca kan ini memulai jabatan, mengakhiri jabatan kan? Kalau ini masanya ini belum selesai ya. Oh ya ya. Ini dia belum selesai, ini sudah Belum mulai selesai. proses kan, tapi dia resminya di Belum 16 diangkat. Saya baru diangkat ya, Mem ya, belum resmi ya. Oke, Mem. Oke. Ya, background-nya balik. Balik ya. Terus ini dibenerin ya, Mem. Mem. Berarti yang bawahnya tadi juga ada ya, Mem ya. Berarti dimulai dari yang resmi ya. Iya, berarti pakainya yang resmi ya. Pandu, halo. Oke. Nanti dikasih keterangan sama Pak Heri juga, Mem, sama advisernya, biar nggak. Oke, biar nggak bingung. Oke. Pakai datanya yang nanti saya resmi share. anak-anak ya. Oke, good, thank Nanti you. saya share. Oke. Sip. Oke, nanti Yuk, kita lanjut ke break room ya. Oke. Sudah terdengar? Sudah, Mem, Miss. Oke. Sudah. Ya, sepertinya anak-anak juga sudah bergabung semua kembali ke main room. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin ada penguatan sekarang dari Jakarta. Dipersilakan Pak Eto atau Bu Erna. Silakan Bu Erna. Baik, Pak Eto, Miss Vina, terima kasih waktunya. Untuk penguatan sih, Bu Erna akan kalian isi Mentimeter sebentar ya. Saya share dulu linknya ya, untuk anak-anak tentu saja. Untuk kita berefleksi dengan kegiatan yang kita lakukan hari ini ya. Saya share
untuk linknya, kalian bisa isi di situ untuk pertanyaan pertamanya. Silahkan. Pertanyaannya, apa manfaat yang anak-anak peroleh dalam kegiatan monitoring hari ini? Silahkan. Mempererat kerjasama. Thank you untuk responnya. Menambah ilmu, kebermaknaan hari ini. Silahkan yang lain. Belajar untuk klik yang ada di chat Zoom. Bisa berdiskusi bersama, membahas materi, menyelesaikan tugas bersama teman sekelompok. Relevan ya, relevan dengan kebutuhan kalian. Lanjut. Kamu hapus pesan apa, Dek? Lebih dekat dengan kelompok. Ternyata makin sering berketemu, makin sering berdiskusi, makin dekat ya, walau secara jarak jauh ya. Dapat belajar bersama dan berdiskusi bersama teman sekelompok dan guru. Wah, sudah ada chemistry rupanya nih, Mem Dia, Pak Eto, Clara. Belajar percaya diri, tuh ada simbolnya senyum, kayaknya makin mantap ini. Kemudian ada hal lain lagi ya. Menambah ilmu, belajar bersama, kita dapat mempelajari kerjasama dan membuat kita lebih semangat walau secara online. Tuh keren tuh ya. Sharing pengalaman yang membuat makin akrab bersama teman baru. Ternyata kalian pede ya, walau secara fisik belum pernah ketemu, ternyata pede saja tuh ketika diskusi bersama kelompok. Oke, thank you anak-anak, tetap ini ya. Kemudian untuk soal kedua, Ibu Erna sudah saya tutup dulu sebentar. Nanti datanya bisa menjadi feedback untuk Bapak dan Ibu. Tentu saja ya. Sebentar untuk yang kedua. Untuk soal yang kedua, sehubungan dengan refleksi kita, oh sama ya. Silakan dipencet untuk soal yang kedua ya. Untuk soal yang kedua, silahkan tuliskan satu kata yang mengungkapkan keadaan kalian saat mengerjakan proyek sampai dengan hari ini. Kalian kan sudah berproses ya, waktu dulu tuh kita berpantun-pantun dari awal, terus kita sudah masuk mulai mengerjakan ya, main musik sama, membagi tugas sama, menyampaikan pendapat sama ya. Tuliskan satu kata yang mengungkapkan keadaan kalian saat mengerjakan proyek sampai dengan hari ini. Silahkan anak-anak. Bu, di aku linknya masih sama yang kayak di atas. Oh, masih sama ya. Wait. Berarti saya kasih yang kedua. Bentar ya. Thank you, Nicole, buat responnya, nak. Sama kok, linknya sama. Coba kamu pencet yang soal keduanya ya. Sudah bisa, Nicole? Masih sama kayak yang pertama. Masih sama ya? Oh, harus katanya harus di show dulu, presenternya harus show slide-nya dulu. Oke, wait.
Sabar ya, thank you. Oh, udah bisa, Bu. Saya udah bisa, Bu. Udah bisa ya? Udah Ibu Erna show juga kok. Thank you, Tamara, responnya, Nak. Aku juga udah bisa. Thank you. Semangat. Wow. Semangat itu akan membakar kita ya, menjadi yang mampu melampaui batas ya, dan kita keluar sebagai pemenang. Kata Miss Vina itu saya pinjem ya, Miss. Well done akhirnya nanti. Seru. Keren. Jangan mengeluh. Waduh, mantap ya, karena kalian harus 2 sesi kan. Ikut di PJJ juga, unit sekolah masing-masing, juga ikut di program ini. Keren. Gembira, bahagia nih kalimat Suster Olive. Jangan lupa bahagia ya. Semangat, seru, bertanggung jawab. Wah, ternyata keren nih. Ada lagi anak-anak? Seru, bahasa sekarang nih. Bahasa dari mana nih? Nggak tahu nih. Ada yang nulis sambil senyum-senyum tuh. Baru 13 yang isi, kalian ber-30 ya. Jangan mudah menyerah. Menyenangkan? Mantap tuh, kata Pak Eto tuh. Mantap itu kata yang biasanya Pak Eto sampaikan ya. Mantap. Kemudian kerjasama. Mantap, luar biasa ya. Senang. Ada lagi nak, baru 16 anak, kita ber-30 loh. Respondennya, masih 14 yuk, terbiasa sampaikan. Satu kata yang mengungkapkan keadaan kalian saat mengerjakan proyek sampai dengan saat ini. Ya. Keluar dari zona nyaman, wow keren tuh, senang ya. Rasa-rasanya Bapak Ibu tuh menjadi energi tersendiri kalau melihat feedback anak-anak dalam proses ini, menyampaikan anak-anak saja sudah bisa mengeluarkan sebuah pendapat ya. Ayo keluar dari zona nyaman ya, kita bergerak, kita mulai bergerak bersama untuk mewujudkan merdeka belajar ya. Kemandirian penting. Nah, ayo lanjut. Asyik. Oi. Happy, gembira, mantap, mantap, ya, keren, ya. Respondennya 18, Bu Erna tunggu 2 lagi lah ya, untuk kali ini. Silahkan yang belum isi anak-anak. Jangan mudah menyerah tadi sudah, jangan mengeluh, semangat, luar biasa, kerjasama, ya, mantap, gembira, asik. Oke, bertanggung jawab, always better, tuh, Mem Diah ya. Yang suka menyemangati kita kalau beliau hadir. Always better, PJBL. Good. Oke. Thank you untuk responnya. Sampai dengan 22 kalian menyampaikan, Bu Erna tutup stop share screen ya. Baik, anak-anak hebat. Terima kasih untuk respondennya. Nanti ditarik itu menjadi feedback. Biasanya kalau Bapak Ibu mengajar itu untuk berefleksi apakah kegiatan yang hari ini sudah by design ya. Mem Clara ini luar biasa sama Pak Heri. Hari beri reaction kepada Mem Clara dan Pak Heri ya. Mem Clara itu PPT-nya tadi disampaikan Pak Dwi luar biasa. Mem Clara bilang revisi tadi Pak Dwi jam 2 saya bangun bukan sahur karena Mem Clara kebetulan nggak puasa ya. Tapi revisi PPT-nya. Tadi Bu Erna juga banyak share screen tuh karena appreciate terhadap persiapan Mem Clara di PPT maupun Pak Heri Bertos ya. Kolaborasi yang luar biasa. Anak-anak juga berkolaborasi hari ini juga luar biasa. Terima kasih terutama untuk Mem Clara, Pak Heri Bertos, kemudian juga anak-anak hebat dalam proses bersama-sama berkolaborasi untuk membentuk diri kalian punya dasar-dasar yang baik, yaitu percaya diri, komunikasi ya, berani menyampaikan pendapat. Kalau kemarin feedbacknya lisan, hari ini feedbacknya baik kalian menuliskan ya di Mentimeter. Nanti biasanya kami data dan kami baca-baca untuk penguatan dari setiap proses kami.
Terima kasih juga Bapak Ibu Advisor. Terima kasih Memdia yang setia tadi kunjungan virtual ke grup-grup. Luar biasa proses hari ini. Tetap semangat anak-anak untuk proses yang kita lalui hari ini ya. Jangan menyerah. Tadi sudah disampaikan ya disampaikan di feedback yang kalian sudah sampaikan. Luar biasa dan terima kasih. Saya kembalikan waktunya, Bu Vina. Ya, terima kasih Bu Erna. Jangan menyerah ya. Tetap bertahan sampai selesainya nanti kita presentasi sampai di final produk kalian. Oke. Apakah ada penambahan dari Pak Eto? Ya, Mbak Sina. Luar biasa ya satu kata. Luar biasa itu 2 kata ya. Berarti mantap saja ya. Kalau diminta karena satu kata ya, mantap gitu ya. Semua anak-anak itu memang hebat gitu ya. Nah, Pak Eto minta kalian supaya hari ini benar-benar bermakna dalam pembelajaran dan semoga insight-insight yang kalian peroleh, terutama dalam refleksi tadi, menginspirasi buat kehidupan kamu di saat ini dan akan datang. Profisiat untuk anak-anak hebat. Terima kasih. Demikian Miss Vina. Oke, terima kasih Pak Eto. Mantap ya, tadi tetap semangat, mantap. Oh, banyak banget kata motivasi kita hari ini. Semoga itu bisa benar-benar menyemangati kalian dalam mengerjakan proyek BL ini. Oke anak-anak, sebelum kita tutup, kita ambil foto dulu sebentar. Mohon semuanya kembali membuka kamera. Boleh bebas kasih reaction, ekspresinya bebas. Oke. Untuk slide yang pertama ini Nicole pakai 2 slide atau pakai 2 device atau kemana ini? Nicole device, Miss. Device, oke. Slide yang pertama. 1, 2, 3. Keisha kok kepalanya dia. Oke. Jason juga nak, wajahnya belum kelihatan nih. Jason. Oke, ya ulang ya. 1, 2, 3. Slide yang kedua, tetap open kamera. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak. Mari kita tutup dengan doa. Mohon bantuan salah satu siswa dari SMP Santo Yosef untuk menutup dengan doa. Siapa nih, Mem? Clara. Minta bantuan Jason. Oke. Jason bisa dibantu doa. Sepertinya nge-freeze ya Jason ya. Mungkin ada kendala jaringan. Jason. Ya, Mem, sorry Mem, tadi mati lampu, aku ganti data dulu tadi. Oke, bisa dibantu doa penutup, Nak? Bisa. Terima kasih. Marilah teman-teman dan Bapak Ibu guru kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami hari ini dari awal sampai akhir. Kali ini kami akan mengakhiri monitoring hari ini. Semoga kami diberikan kesehatan dan lain-lain. Amin. Terima kasih. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Jason. Sekali lagi terima kasih terkhusus pada hari ini Mem Clara dan Pak Heri. Terima kasih anak-anak hebat. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah mendampingi. Dan sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama ucapkan jargonnya PJBL tadi dari Mem Dia ya. PJBL always better. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yeah. Terima kasih anak-anak dan Bapak Ibu. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu.
kasih Bapak Ibu, anak-anak.